Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Apriliani dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 dengan NIM 403210002. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan proyek kalkulator 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Visual Basic untuk memenuhi UTS mata kuliah program komputer. Baik teman-teman, kalian bisa simak video penjelasan berikut ini. Langkah pertama, kalian bisa membuka aplikasi Visual Basic-nya terlebih dahulu. Kemudian muncullah tampilan seperti ini. Klik open. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa membuat judul terlebih dahulu menggunakan label. Berikutnya, untuk kolom selanjutnya, kalian bisa menggunakan frame. Selanjutnya, kalian bisa mengklik label lagi. Berikutnya, untuk kolom berikutnya, kalian bisa menggunakan text box. Selanjutnya, untuk kolom yang terakhir, saya menggunakan comment button. Baik teman-teman, pada label 1, kalian bisa pada bagian captionnya diganti, yaitu untuk penamaan judul sesuai individu masing-masing. Salah satu yang saya penamaan menggunakan penamaan kalkulator 3 dimensi. Seperti ini teman-teman. Bisa kalian atur sendiri pada alignment-nya. Kemudian untuk warnanya kalian juga bisa mengatur sendiri. Font, untuk bagian font juga bisa diatur. Seperti ini. Contohnya saya menggunakan font MS Sans Serif. Style fontnya yaitu bold. Ukuran fontnya 14. Kemudian kalian mengklik OK. Sudah muncul berubah seperti ini teman-teman. Untuk berikutnya kalian mengklik pada menu frame. Untuk pada bagian captionnya kalian frame 1 bisa diubah. Yang kalian bikin pertama bangun ruang yaitu saya sendiri bangun ruang yang pertama 5 segi 4. Juga sama teman-teman, bisa kalian atur sendiri pada bagian back color-nya. Misalkan seperti ini. Font-nya juga sama, kalian diatur sendiri. Kemudian pada kolom label, kalian juga diganti caption-nya pada bangun ruang 5 segi 4. Untuk mencari volume, kalian akan membutuhkan kolom luas alas dan tinggi. Maka label kedua, caption-nya diganti luas alas. Label ketiga juga sama, caption-nya diganti tinggi. Dan label keempat diganti untuk mencari volume. Baik teman-teman, berikutnya kalian tinggal mengcodingnya untuk volume 5 segi 4. Cara mengodingnya kalian bisa mengklik pada kolom volume. Baik, langkah yang pertama kalian bisa mengoding bangun ruang 5 segi 4. Untuk kolom luas alas, tinggi, dan volume kalian bisa menggunakan label. Dan untuk kolom luas alas, misalkan diketahui luas alasnya berapa, tingginya berapa, itu kalian bisa menggunakan text box. Dan untuk kolom hapus itu kalian bisa menggunakan comment button. Berikutnya,
Untuk menghitung volume dari 5 segi 4 atau mengodingnya, kalian bisa mengklik kolom volume. Muncullah seperti ini teman-teman. Untuk mengoding dari volume 5 segi 4, kalian bisa muncul privat sublabel 14 underscore klik teks 3. Mengapa teks 3? Karena pada kolom volume itu menunjukkan berada di posisi teks 3, maka kalian tulis teks 3 sama dengan rumus volume dari 5 segi 4 sendiri, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Maka kalian ganti sepertiga dikali luas alasnya berada pada teks 1 titik teks dikali tingginya berada pada teks 2 titik teks, dan jangan lupa diakhiri dengan kata ensub teman-teman. Untuk pengodingan kolom hapus, yaitu kalian juga bisa mengklik pada kolom hapus. Seperti ini teman-teman. Untuk kolom hapus sendiri, ada pengodingannya yaitu privat subcommand 1 underscore klik. Kalian bisa menuliskan teks 1 titik teks sama dengan tanda kutip 2, teks 2 titik teks sama dengan tanda kutip 2, teks 3 titik teks sama dengan tanda kutip 2, dan jangan lupa diakhiri dengan ensub. Mengapa yang ditulis hanya teks 1, 2, dan 3? Karena pada frame 5 segi 4 terdapat teks 1, teks 2, dan teks 3 teman-teman. Seperti itulah pengodingan untuk bangun ruang 5 segi 4. Untuk pengodingan berikutnya yaitu pada bangun ruang prisma segi 4. Prisma segi 4, untuk mencari volumenya kita membutuhkan kolom luas alas, tinggi, luas selimut, tinggi prisma. Langkah selanjutnya kalian bisa mengkoding volume prisma segi 4. Maka muncul seperti ini. Rumus volume prisma segi 4 yaitu setengah dikali luas alas dikali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Untuk volume tadi berada pada teks 10 sama dengan setengah dikali luas alasnya berada pada teks 6 titik teks 6 dikali tingginya itu berada pada teks 7 titik teks dikali tinggi dari prismanya berada pada teks 9 titik teks, dan diakhiri dengan kata-kata ensub. Untuk pengodingan luas permukaan prisma segi 4 sendiri juga sama, mengklik kolom luas permukaan. Kemudian untuk luas permukaan dari prisma segi 4 yaitu rumusnya 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Maka kalian bisa diganti luas permukaan tadi berada pada teks 11 sama dengan 2 dikali luas alas. Luas alasnya tadi terdapat pada teks 6 titik teks ditambah dengan luas selimut. Luas selimut tadi berada pada teks 8 titik teks ensub. Kemudian untuk pengodingan kolom hapus juga sama. Kalian menggunakan teks 6 titik teks sama dengan tanda kutip 2 sampai seterusnya yang ada pada frame prisma segi 4-nya itu ada berapa teks aja ditulis di pengodingan kolom hapus. Dan jangan lupa diakhiri dengan kata-kata ensub teman-teman. Untuk pengodingan bangun ruang yang ketiga yaitu ada 5 segitiga. 5 dari segitiga itu kita akan mencari volume dan luas permukaan. Otomatis untuk mencari volume dan luas permukaan sendiri kita membutuhkan kolom luas alas, tinggi, luas sisi. Kemudian untuk mengodingnya juga sama seperti yang pertama dan yang kedua, kita mengklik pada kolom volume maka muncullah kodingannya. Untuk volume dari 5 segi 4 yaitu rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Dan untuk cara menge-save file yang tadi kalian sudah buat, kalian bisa mengklik
file, kemudian save project as. Kalian bisa menamai dengan penamaan diri masing-masing. Contohnya yaitu saya namai kalkulator. Kemudian kalian bisa kalkulator, kalian bisa mengklik save. Ketika kalian sudah mengklik save, itu sudah tersimpan file dalam bentuk VBP. Dan berikutnya akan muncul secara otomatis file yang kedua, yaitu file FRM. Ketika sudah meng-save file kedua-duanya, kalian bisa mengklik save. Seperti itulah file kedua-duanya sudah tersimpan. Kemudian untuk menyimpan file dalam bentuk aplikasi, kalian masuk ke menu file, kemudian klik make project, namai dengan projectnya yaitu sesuai penamaannya masing-masing. Setelah dinamai, kalian mengklik tombol OK. Seperti itulah teman-teman, itu sudah tersimpan file aplikasi yang sudah kalian buat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.